Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Al-hadis la nabiyya ba'da. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Selawat teriring salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni manusia teragung sepanjang masa, habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, para alimin ulama, kepada guru-guru kita. Dan alhamdulillah kita selaku umatnya di akhir zaman, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan agenda rutin, yakni kajian Kitabul Adab pada hari ini, yakni hari Senin. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 25 April tahun 2022, bertepatan dengan hari yang keberapa Ramadan? Hari yang ke-23 Ramadan. Alhamdulillah, atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan sama-sama menikmati 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan ibadah kita, mobil khusus puasa Ramadan. Kemudian Allah Ta'ala menghapuskan seluruh dosa-dosa kita, dan yang paling utama adalah Allah senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya ayyuhal hadirun, pada kesempatan ini setiap pada qiyamul lail kita melaksanakan agenda rutin, yakni kajian Kitabul Adab, yang mana kajian Kitabul Adab ini adalah penyampaian materi daripada kitab tersebut yang dikarang oleh alimin ulama, yakni Syekhul Al-Mukarram As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Alawi Al-Husaini rahimahullahu ta'ala. Kitabul Adab ini adalah sebuah kitab yang mencakup 50 adab dalam 50 keadaan yang sangat luar biasa. Ini merupakan salah satu pembinaan akhlak yang insya Allah akan membawakan karakter yang baik, bagaimana tata cara berperilaku sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa, yang taat kepada Allah dan baginda Rasulullah serta alimul ulama. Dan alhamdulillah, seperti kebiasaan kita sebelum memulai kepada kajian ini, kita kirimkan suratul Fatihah sebagai bentuk tabarukan, sebagai bentuk cinta dan penghargaan kepada ulama tersebut yang telah menorehkan tinta emas di dalam memberikan kemanfaatan suatu ilmu, sehingga kita mampu menerima ilmu ini, dan semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang barokah fi dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulullah Nabil Mustafa habibina wa syafiina wa qurana alina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram. Wa ila ruhi arba'atu subhatin wa baqara siddiqu siddiqu umar farsin wa ila hadrati alihi wa sahbihi mukarramin wa khusulil hadrati khusus wa ala sultan awliya Allah tuan wa sinasa wa sanasa zili wa sinasa wa Rifai wa sinasa al-badawi wa syekhuna al-alam al-habib Zaid bin Ibrahim bin Zaid bin Sumaid Alawi rahimahullah ta'ala wa siril hadrati Sayyid Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Umar bin Syekh Bakar bin Salim Alawi wa Sayyid rahimahullah ta'ala barakati wa karamati wa syafaati. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya ikhwanul muslimin, wabil khusus para santri Ponpes Salafi Modern Riyadhah Kanan Syifa Banten Indonesia rahimakumullah. Seperti yang telah Abi sampaikan sebelumnya, 50 adab ini adalah yang tercantum dalam Kitabul Adab yang sudah dijelaskan, baru poin yang pertama yang sudah rumpang. Sehingga ada 49 poin dan sekarang kita masuk ada pada bab yang kedua, yakni tentang apa? Bab yang kedua ya, adab ketika bermimpi baik dan bermimpi buruk. Adab ketika bermimpi baik dan bermimpi buruk ini ada pada halaman ke-51. Ini sudah Abi jelaskan sebelumnya bahwa ketika bermimpi baik, yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua membaca doa bentuk syukur yang sudah Abi jelaskan sebelumnya pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menceritakan mimpi yang baik kecuali kepada orang-orang yang kita cintai dan mereka adalah orang-orang yang amanah terhadap semua rahasia-rahasia yang kita sampaikan kepada mereka. Kemudian yang keempat, mimpi yang baik, kita diberikan suatu adab oleh alimil ulama bahwa dengan wasilah mimpi baik tersebut, yang keempat adalah kita semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ketika bermimpi baik maka kita tidak boleh berbangga diri atas mimpi tersebut, sesuai dengan keterangan yang sudah Abi sampaikan sebelumnya. Kemudian yang keenam, menulis mimpi tersebut di buku catatan dan menyimpannya. Ini sebagai mana yang telah dilakukan oleh sebagian alimil ulama salafus shalihin dengan tujuan agar anak keturunannya dapat mengenal diri kita sebagai orang tua suatu saat kelak dan mengikuti jejaknya daripada amal kebaikan yang telah dilakukan. Yang ketujuh, sudah sampai berapa kita? Nah, sekarang yang ketujuh silakan. Adab mimpi yang baik, adab ketika bermimpi yang baik. Yang ketujuh adalah jika terdapat seseorang yang telah mengabarkan mimpi yang baik kepada kita, jadi mimpi yang baik ini bukan berarti kita saja. Kalau kita mendengar ungkapan cerita-cerita mimpi yang baik dari kawan kita, dari saudara kita, dari tetangga kita, maka kita disunnahkan berdoa. Ini yang ketujuh. Jadi jika kita mendengar ada orang yang menceritakan mimpi-mimpi baiknya kepada kita, maka kita disunnahkan berdoa. Silakan ditulis dengan doa seperti ini: khairan ra'aita, khairan ra'aita, koma, wa khairan yakunu, wa khairan yakunu, koma, khairan talaqqahu, khairan talaqqahu, koma, wa syarran tawaqqahu, wa syarran tawaqqahu, koma, wa khairan lana, wa syarran ala a'daina,
walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, titik, selesai. Jadi ketika alimil ulama wabil khusus dalam kitabul adab ini disampaikan tentang bagaimana kita beradab tentang sebuah mimpi, maka kalaupun kita mendengar mimpi yang baik dari orang lain, maka alimil ulama menganjurkan untuk membaca doa yang telah habis sebutkan tadi. Kita akan ulangi doanya seperti ini. Khairan ra'aita wa khairan yakunu, khairan talaqqahu wa syarran tawaqqahu, wa khairan lana wa syarran ala a'daina, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah sebuah doa yang kita ucapkan jika mendengar ada orang lain yang mengabarkan tentang mimpi baik. Ya, jadi itu doanya. Kenapa harus berdoa? Apakah ada keterangannya? Maka di sini pada halaman ke-52 disampaikan tentang sebuah hadis. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liman qala lahu ra'aitu ru'ya qala khairan ra'aita wa khairan yakun, wa fi riwayatin khairan talaqqahu wa syarran tawaqqahu, khairan lana wa syarran ala a'daina, walhamdulillahi rabbil alamin. Rawahu Ibnu Sunni. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang yang mengatakan kepada beliau bahwa dirinya telah bermimpi baik, yaitu kebaikan yang telah kamu lihat dan kebaikan yang akan terjadi. Dan dalam riwayat yang lain beliau berkata, kebaikan yang telah kamu terima dan keburukan yang telah tertangkal, kebaikan untuk kita dan keburukan untuk musuh kita, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, ini adalah sebuah doa yang mulia yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi selayaknya sebagai muslimin wal muslimah yang baik, mukminin mukminah yang baik, kita mesti memahami kalau bisa menghafalkan doa yang mulia ini. Karena terkadang kita bermimpi yang baik, ataupun terkadang kita mendengar mimpi-mimpi baik dari orang lain, sehingga setiap apa yang mereka ceritakan kepada kita menjadikan sebuah kebaikan untuk diri kita, dan kemudian kita pun dapat mengambil hikmahnya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pertemuan pada hari ini pada Qiyamul Lail pada hari Isnin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua. Kita diberikan kekuatan sampai hari kemenangan, yakni Idul Fitri. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, ihdinas siratal mustaqim, undur maqala wa la tandur maqala, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.